Saat melihat calon mertua saya tertawa bersama teman-temannya tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan menantu yang patuh dan siap untuk mengikuti keinginannya, itu membuatnya menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan saya. Saya, pria 32 tahun, akan menikahi tunangan saya Debra, wanita 31 tahun, bulan depan. Kami telah bersama selama 2 tahun, dan saya baru saja melamar dia bulan lalu. Saya sangat mencintai wanita luar biasa ini dan tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan dia. Kami berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Saya dibesarkan di keluarga kelas pekerja, dan saya anak tengah di antara 2 saudara saya. Kami selalu harus bekerja keras, hidup dari gaji ke gaji setiap bulan. Debra, di sisi lain, memiliki masa kecil yang jauh lebih nyaman. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses sehingga dia bisa memberikan segalanya padanya. Dia selalu dikelilingi oleh anak-anak kaya yang mengadakan pesta dan acara mewah. Saya berusaha keras untuk menyelesaikan kuliah dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi. Orang tua saya sungguh bangga dengan bagaimana saya telah membangun hidup saya tanpa pernah bergantung pada mereka untuk memberi saya bantuan keuangan. Ketika Debra dan saya pertama kali bertemu, itu terjadi di pesta teman bersama. Meskipun kami tahu kami berasal dari dunia yang berbeda, kami tetap memiliki hubungan yang instan. Kami mulai berkencan, menghabiskan waktu untuk benar-benar memahami satu sama lain, dan setiap hari, kami semakin jatuh cinta satu sama lain. Begitu kami mulai berkencan secara serius, Debra akhirnya mengundang saya ke salah satu makan malam keluarganya untuk memperkenalkan saya secara resmi kepada orang tuanya. Saat itulah saya berkesempatan untuk bertemu dengan ayahnya, John, seorang pengusaha sukses, dan ibunya, Maggie, yang merupakan ibu rumah tangga yang berdedikasi untuk pertama kalinya. John tampak menghargai usaha yang saya lakukan untuk membangun hidup saya. Maggie, di sisi lain, tampaknya tidak menyukai saya. Sangat jelas bahwa dia merendahkan latar belakang saya, dan saya tidak sesuai dengan harapan sebagai menantu yang dia inginkan. Ketidaksetujuannya terhadap saya jauh dari halus, jelas sekali. Dia tidak segan-segan untuk membuatnya jelas bahwa anaknya hanya pantas mendapatkan seseorang yang menurutnya lebih baik dari saya. Dia sering memotong saya dalam percakapan dan tatapan tidak setuju yang dia tunjukkan mengungkapkan banyak hal, membuat situasi menjadi sulit dan canggung. Di sisi lain, orang tua saya tidak bisa lebih ramah kepada Deborah. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, dan saudara-saudara saya langsung menyukainya. Mereka akan bercanda dengan dia, memberitahunya bahwa dia masih punya waktu untuk kabur dan melarikan diri dari saya. Semua dalam suasana yang menyenangkan tentunya. Sungguh menyentuh hati melihat keluarga saya sangat mendukung dan menerima hubungan kami. Seiring berjalannya waktu, saya berusaha sebaik mungkin untuk menjembatani kesenjangan dengan Maggie, berharap bisa membuatnya menyukai saya. Saya mengerti bahwa latar belakang dan harapan yang berbeda mungkin membutuhkan waktu bagi dia untuk merangkulnya. Namun, interaksi kami terus tetap tegang, dan saya bisa merasakan ketidaksetujuannya masih mengendap di belakang. Meskipun menghadapi tantangan ini, Debra dan saya fokus untuk membangun dunia kami sendiri bersama, penuh cinta, pengertian, dan impian bersama. Kami berkomitmen untuk merawat hubungan kami, bahkan di tengah disparitas keluarga ini. Kami tetap berharap bahwa, seiring berjalannya waktu, Maggie mungkin akhirnya akan menerima dan merangkul saya. Sayangnya, setahun yang lalu, John meninggal karena serangan jantung tiba-tiba. Meskipun dia meninggalkan kekayaan yang substansial, ada juga hutang yang tidak terduga yang perlu diselesaikan. Maggie harus membuat keputusan sulit untuk menjual rumah dan mobil mereka, untuk menutupi kewajiban keuangan ini ketika bank menagih. Sejak itu, dia harus tinggal bersama kami karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi dan telah tinggal bersama kami selama 6 bulan terakhir. Saya tidak keberatan memiliki dia tinggal bersama kami karena saya mengerti bahwa dia sedang mengalami masa sulit karena baru saja kehilangan suaminya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk membuat tinggalnya senyaman mungkin tetapi Maggie selalu menemukan alasan untuk mengeluh di sekitar rumah. Hanya untuk konteks, Debra dan saya selalu berbagi tanggung jawab kami secara adil sejak kami mulai tinggal bersama. Mengingat karir kami bergantian menangani tugas seperti memasak, membersihkan, dan mencuci pakaian sebagai bagian dari rutinitas kami. Ini adalah cara bagi kami untuk menyeimbangkan kehidupan kami yang sibuk dan saling mendukung dalam setiap aspek. Orang tua saya telah mengajari saya untuk mandiri sejak usia yang sangat muda jadi saya senang melakukan bagian saya dalam pekerjaan rumah tangga. Maggie benar-benar membencinya dan akan membuat ketidaksetujuannya jelas. Biasanya, saya tidak terlalu memikirkannya dan saya mengabaikan sebisa mungkin tetapi seiring waktu, komentar-komentarnya menjadi semakin menyakitkan dan tidak sensitif. Saya telah berbicara dengan Debra mengenai ini dan dia setuju bahwa perilaku ibunya sangat sulit dan bermusuhan. Sekarang berbicara tentang insiden, baru-baru ini saya dipromosikan di tempat kerja sehingga saya ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk merayakan pencapaian ini dengan keluarga dan teman-teman kami.
Kami memutuskan untuk mengadakan acara besar, mengundang orang-orang terdekat kami. Tunangan saya juga mengundang teman-teman kayanya yang belum dia temui untuk sementara waktu, terutama setelah kematian suaminya. Saya tidak suka memamerkan hal-hal, saya mempercayakan Debra dengan perencanaan, dan dia membuat persiapan pesta dengan sepenuh hati. Pada hari perayaan, rumah kami terlihat bagus. Ketika tamu mulai datang, Maggie tampak sedang bersenang-senang, bersosialisasi dengan teman-temannya yang lama. Tunangan saya dan saya sibuk melayani teman-teman dan kerabat kami sendiri. Saat pesta semakin meriah, dan para tamu berbaur dan menikmati acara, saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa perilaku calon mertua saya mulai berubah menjadi lebih buruk. Dia minum terlalu banyak dan komentar-komentarnya mulai menjadi semakin tidak pantas. Dia membual tentang seberapa mahal segala sesuatu di sekitar rumah itu, terutama dekorasi dan makanan, di depan teman-temannya. Situasinya semakin tidak nyaman, dan saya bisa melihat bahwa beberapa tamu kami terkejut dengan perilakunya. Tunangan saya dan saya saling bertukar pandangan khawatir, tidak yakin bagaimana menghadapi situasi tersebut. Kami mencoba tetap tenang karena kami tahu Maggie telah minum banyak sejak pagi. Pada suatu waktu, kita kehabisan anggur, jadi saya berlari ke toko minuman terdekat. Ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan tunangan saya berada di luar di halaman, menikmati waktunya dengan kerabat kami. Saya memberikan minuman kepada mereka dan kemudian kembali ke dalam untuk memeriksa tamu-tamu kami yang lain. Saat itulah saya mendengar ibu mertua saya tertawa keras. Saat dia mengobrol dengan teman-temannya. Saya hampir masuk ke ruangan ketika saya mendengar Maggie menyebutkan promosi pekerjaan saya baru-baru ini kepada teman-temannya dan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana dia sudah tinggal di tempat kami selama beberapa bulan tanpa membayar sewa. Semua karena saya adalah orang yang naif. Dia tertawa saat dia terus mengatakan bahwa dia akhirnya mendapatkan menantu yang mudah dikelola dan menunjukkan bahwa saya telah menutupi biaya hidupnya sepanjang waktu sementara dia tinggal gratis di rumah saya. Kata-katanya menusuk, dan saya terkejut dengan apa yang dia katakan. Teman-temannya semua tertawa keras atas biaya saya. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sudah siap untuk sisa hidupnya sekarang bahwa Debra akan menikahi saya dalam beberapa bulan. Emosi saya kacau, dan saya berjuang dengan cara menghadapi situasi ini. Sungguh menyedihkan mendengar komentar-komentar merendahkan ini datang dari seseorang yang saya anggap sebagai keluarga. Seseorang yang sudah saya coba untuk menyambut dan mendukung selama masa sulit dalam hidupnya. Saat saya berdiri di lorong, berjuang dengan campuran kemarahan, kekecewaan, dan rasa pengkhianatan, saya berpikir apakah harus menghadapinya atau menunggu momen yang lebih cocok untuk membicarakannya. Ibunya kemudian memberitahu teman-temannya bahwa karena saya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, saya akan terus bekerja keras baginya dan dia tidak perlu khawatir. Pada saat itu, saya tidak bisa lagi mendengar dia berbicara seperti itu dan memutuskan untuk masuk ke ruangan dan menghadapinya tepat di sana. Saya ingin membuatnya jelas bahwa dia tidak akan bisa memanfaatkan saya lagi. Dengan botol anggur di tangan, saya masuk ke ruangan dan semua orang terdiam dalam keheningan canggung saat mereka memperhatikan kedatangan saya yang tiba-tiba. Tertawanya Maggie berhenti, dan ekspresinya berubah dari kejutan menjadi campuran ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Dia khawatir bahwa saya mungkin mendengar percakapannya. Menuangkan anggur untuk semua orang dan meletakkan botol itu, saya menghadapi Maggie dan mulai berbicara. Maggie, saya tidak bisa tidak mendengar pembicaraan Anda dengan teman-teman Anda. Saya berdiri di sana selama 5 menit, mendengarkan Anda berbicara tentang bagaimana Anda menggunakan kepolosan saya untuk keuntungan Anda. Saya ingin membuatnya jelas bahwa saya menyambut Anda ke rumah saya dengan tangan terbuka dan mencoba mendukung Anda selama masa sulit, terutama karena Anda baru saja kehilangan suami Anda. Namun, membuat komentar yang menyakitkan seperti ini di depan keluarga dan teman-teman kami, dan tertawa pada biaya saya, tidak dapat diterima. Ruangan tetap tegang, dengan keheningan berat menekan kita semua. Saya bisa melihat bahwa Maggie terkejut dengan langsungnya kata-kata saya, dan temannya tampak sama-sama tidak nyaman. Saat ketegangan mencapai puncaknya, tunangan saya masuk ke ruangan, ekspresi bingung di wajahnya saat dia mencoba memahami apa yang terjadi ketika saya berdiri di tengah ruangan. Dengan Debra sekarang berada di ruangan, saya melanjutkan untuk menjelaskan kepadanya apa yang ibunya katakan kepada orang tentang saya. Mata Debra melebar kaget saat dia mencoba memahami beratnya situasi. Ekspresi Maggie berubah dari kaget menjadi malu. Saya tahu saya tidak akan bisa memaafkannya untuk cara dia berbicara tentang saya. Saya meminta Maggie untuk segera meninggalkan rumah saya. Mata Maggie melebar saat dia mulai berusaha keras menentang mengetahui bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Deborah tetap diam karena dia mengerti betapa malunya saya karena perilaku ibunya. Saya tetap teguh dalam keputusan saya, menekankan bahwa saya tidak bisa lagi mempercayai calon mertua saya untuk tinggal bersama kami. Saya menyarankan dia bisa mencari akomodasi dengan salah satu teman kayanya yang telah bergabung dengan pesta dan jelas menikmati tertawa pada biaya saya hanya beberapa menit yang lalu.
Magie melihat-lihat ke dalam ruangan, tanpa daya saat teman-temannya menghindari kontak mata dan saya tidak bisa tidak tersenyum. Saya telah mencapai batas saya dan tidak lagi bersedia untuk dimanfaatkan. Pada momen tegang itu, Deborah, yang terkejut oleh drama yang sedang berlangsung, akhirnya bersuara. Dia menyampaikan kekecewaan dan tekadnya kepada ibunya. "Ibu, Anda telah membuat kami dalam situasi yang sangat tidak nyaman dengan perilaku Anda hari ini. Kami selalu mencoba mendukung Anda, tetapi perlakuan seperti ini terhadap tunangan saya tidak dapat diterima." Magie, sekarang terjepit antara ketidaksetujuan putrinya dan perilakunya yang memalukan sendiri, mulai menyadari beratnya situasi. Dia tidak punya jalan keluar yang mudah dan berusaha untuk meminta maaf. Tetapi saya tidak lagi bersedia untuk dimanipulasi. Masih dalam kemarahan dan kekecewaan, saya keluar dari ruangan. Pesta segera berakhir dan calon mertua saya tampaknya pergi untuk tinggal di salah satu tempat kerabatnya. Sejak insiden itu, saya telah menerima pesan dari orang dengan berbagai reaksi. Sebagian besar tamu tampaknya mendukung keputusan saya untuk membela diri, tetapi ada beberapa anggota keluarga dari pihak tunangan saya yang memberitahu Deborah bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan bahwa saya tidak seharusnya mempermalukan ibunya seperti itu. Orang tua saya, yang hadir di pesta itu, mendukung saya 100% dan selalu ada di belakang saya. Situasi ini telah menyebabkan perpecahan antara keluarga kami, dan pendapat yang beragam menambah ketegangan. Jadi saya ingin memposting di sini agar saya bisa mendapatkan pendapat yang tidak memihak. Apakah saya bersikap kasar karena menghadapi calon mertua saya di depan semua orang setelah saya menangkapnya mengejek saya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa bergantung pada saya? Update 1. Terima kasih kepada semua orang atas masukan pada posting terakhir saya. Banyak yang menyarankan bahwa insiden ini seharusnya menjadi sebuah pembelajaran tentang keluarga seperti apa yang akan saya nikahi. Saya menerima saran bahwa saya sebaiknya membuat perjanjian pranikah dengan tunangan saya sebelum kami menikah, yang sejujurnya belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi setelah insiden baru-baru ini, saya sangat mempertimbangkannya. Hari itu setelah pesta berakhir, istri saya dan saya memiliki percakapan panjang untuk membicarakan segalanya. Meskipun istri saya sepenuhnya mendukung saya, sulit untuk menyangkal bahwa kepercayaan saya telah tergoncang. Bukan kesalahan dia, tapi saya khawatir tentang keluarganya dan betapa mudahnya mereka bisa memanipulasi saya di masa depan. Banyak komentar menyoroti bahwa komentar pedas ibu mertua saya selama beberapa bulan terakhir merupakan bentuk pelecehan emosional, dan saya mulai melihatnya dengan cara yang sama. Saya tidak ingin memiliki dia dalam hidup saya lagi. 2 hari setelah Magie pergi, dia menelepon istri saya, yang memilih untuk tidak menjawabnya. Jadi, dia mengirimkan pesan marah kepada saya yang berbunyi, "Adam, apakah kamu senang sekarang setelah memisahkan saya dari putri saya? Saya sudah kehilangan suami saya, dan sekarang saya kehilangan putri saya karena kamu. Ya, saya memanfaatkan kamu, tapi bukankah itu yang harus dilakukan seorang menantu, membayar biaya ibu mertuanya? Kamu bisa membelikan saya tempat baru ketika saya kehilangan rumah saya, tapi malah kamu memaksa saya tinggal bersamamu. Kamu memiliki cukup untuk merawat putri saya sehingga tidak akan menyakitimu untuk merawat saya juga." Pesannya membuat saya sangat marah. Dan jelas dia tidak merasa menyesal atas komentar merendahkan diri di depan teman-temannya. Saya membagikan pesan itu kepada Debra, yang segera menjamin bahwa dia akan menangani situasi itu dan menyarankan saya untuk memblokir nomor ibu mertuanya. Masih harus dilihat apa yang terjadi selanjutnya, tapi saya merasa sangat lelah secara emosional menghadapi drama ini. Kekejaman terus-menerus ibu mertua saya terhadap saya tanpa alasan yang jelas, ditambah dengan harapannya yang tidak masuk akal terhadap keuangan, benar-benar membuat saya jenuh. Update 2. Oke semua, inilah update yang kalian semua tunggu-tunggu. Dalam beberapa hari yang berlalu, Debra terus menangani upaya ibu mertuanya untuk berkomunikasi. Dia dengan tegas menjelaskan kepada ibunya bahwa situasinya sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan bahwa garis batas sudah dilanggar. Debra menawarkan bantuan kepada ibunya untuk mencari akomodasi yang sesuai namun menekankan bahwa tinggal bersama kami sudah mencapai batasnya. Respon Magie bervariasi dari kemarahan hingga permohonan. Dia terus menuduh saya telah memecah keluarganya dan menyebabkan lebih banyak rasa sakit selama masa sulit yang sedang dialaminya. Saya sudah memblokirnya sehingga untungnya dia tidak memiliki cara untuk menghubungi saya. Karena pernikahan kami semakin mendekat, saya membagikan pikiran dan ketakutan saya dengan Debra dan dia menerimanya dengan sangat baik. Tunangan saya setuju bahwa saya tidak salah memiliki ketakutan di pikiran saya dan mengatakan bahwa dia siap untuk menandatangani pranikah sehingga saya tidak merasa gelisah dan tidak nyaman. Saya kaget dengan betapa pengertian dia dan saya tidak bisa tidak merasa bersalah karena memiliki pikiran negatif tentang dia. Semuanya karena tindakan ibunya. Setelah percakapan itu, saya merasa jauh lebih baik tentang hubungan kami.
Kami mulai mendapatkan kembali rasa normalitas ketika tiba-tiba Maggie muncul di depan pintu rumah kami beberapa hari kemudian tanpa pemberitahuan. Saya sendirian di rumah ketika saya mendengar bel pintu berbunyi. Dia datang untuk menghadapi saya dan amarah serta tuduhannya mengalir saat saya menyambutnya masuk untuk duduk. Maggie mengklaim bahwa saya telah merusak hubungannya dengan putrinya selamanya, meletakkan kesalahan sepenuhnya pada pundak saya. Kata-katanya penuh dengan frustrasi dan kebencian. Kau pikir kamu bisa mengendalikan segalanya, bukan? Dia berseru. Kamu telah merenggut putri saya dariku, dan sekarang kamu mencoba mengusirku dari hidupnya. Ini juga keluarga saya, dan kamu tidak bisa sembarang menentukan apa yang terjadi di sini. Ketika argumen semakin memanas, tuduhannya semakin pribadi dan menusuk. Dia menuduh saya mengasingkannya dari Debra dan mengatakan bahwa dia berhak tinggal bersama putrinya. Saya mengambil napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang di tengah tuduhannya, dan menjawab, Maggie, ini bukan tentang mengusirmu. Ini tentang menjaga kedamaian dan kesejahteraan keluarga kami. Tindakan dan kata-katamu membuat sulit menjaga lingkungan yang sehat di sini. Saya tidak mencoba mengasingkanmu, saya mencoba menetapkan batasan. Lanjut saya. Debra dan saya berhak mendapat rumah yang penuh kasih, dukungan, dan damai. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang memastikan bahwa hubungan kami dihormati dan dilindungi. Pada titik itu, untungnya, istri saya kembali dari toko kelontong dan saya lega mengetahui bahwa dia bisa menangani ibunya dengan lebih baik. Dia terlihat terkejut melihat ibunya berdiri di dalam rumah kami. Berlari ke samping saya. Dia bertanya apakah saya baik-baik saja, kekhawatiran terlihat di matanya. Saya mengangguk dengan murung, lega memiliki kehadirannya di sisiku. Maggie, sekarang memusatkan perhatiannya pada putrinya, menuduh saya mencoba mengendalikan hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan saya mengusirnya dari rumah dan dia berencana untuk tinggal di sini jika putrinya akan tinggal di sini. Dia menuduh saya mencoba memisahkan keluarga sejak suaminya meninggal. Debra terlihat kesal saat dia menjelaskan kepada ibunya bahwa setelah apa yang dia bicarakan tentang saya, dia tidak bisa mengharapkan saya melupakan itu begitu saja. Dia mengingatkan Maggie bahwa dia bahkan tidak pernah meminta maaf kepada saya atas kata-kata kasar yang dia ucapkan di depan tamu pada pesta yang saya adakan di rumah saya. Debra mengulangi kepada ibunya bahwa dia tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah saya hanya karena Debra akan menikah dengan saya. Maggie tidak senang melihat putrinya mendukung saya, dan tampaknya hanya menaikkan kemarahannya. Ruangan dipenuhi emosi dan saya tidak ingin situasi ini semakin memanas sehingga saya meminta Maggie untuk segera pergi jika tidak saya akan memanggil polisi. Ekspresi Maggie menunjukkan campuran kefrustrasian dan rasa pasrah, karena jelas dia ingin berdebat lebih lanjut, tapi, untungnya, dia memutuskan untuk pergi. Setelah insiden ini, saya berencana untuk mengambil jeda dari Debra dan keluarganya. Saya sangat mencintainya, tapi saya tidak ingin terjebak di lingkungan beracun seperti ini selamanya. Saya rasa saya perlu waktu untuk memikirkan kembali masa depan kami. Update 3. Sudah 4 bulan sejak update terakhir saya dan saya tahu ini sudah cukup lama tapi saya di sini. Saya senang untuk berbagi bahwa Debra dan saya sekarang bahagia menikah. Hari pernikahan kami berjalan lancar. Dan itu adalah perayaan cinta dan komitmen kami yang indah. Kami dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat kami. Dan hari itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenangan yang indah. Saya tahu saya pernah menyebutkan sebelumnya bahwa saya sedikit ragu untuk menikahinya tapi setelah beberapa waktu sendirian, saya menyadari bahwa dia tidak sama seperti ibunya. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelum pernikahan kami, Debra memang menandatangani perjanjian pranikah, yang memberi kedamaian bagi kami berdua. Ini adalah keputusan yang membantu memastikan bahwa hubungan kami dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman saling terhadap tanggung jawab kami. Salah satu kekosongan yang mencolok pada hari istimewa kami adalah Maggie, ibu mertua kami. Kami memang mengundangnya karena saya tidak ingin istri saya tidak mengundang orang tua yang masih hidup untuk menyaksikan pernikahan kami. Tapi Maggie memilih untuk tidak hadir dalam pernikahan tersebut. Kemarahan dan kebencian terhadap saya dari konflik sebelumnya, yang menyebabkan dia meninggalkan rumah kami secara permanen, masih ada. Saya tidak bisa tidak merasa sedih untuk Debra, yang harus menghadapi keputusan sulit untuk tidak memiliki ibunya hadir dalam acara penting seperti itu. Namun demikian, pernikahan kami adalah hari yang penuh cinta dan kebahagiaan. Kami bersyukur atas dukungan dari orang-orang terkasih kami yang merayakan awal perjalanan kami sebagai pasangan suami istri. Dalam hari-hari setelah pernikahan kami, Debra dan saya telah menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan kami, menghargai momen-momen yang kami bagikan bersama dan merencanakan masa depan kami. Kami sangat bersemangat tentang kemungkinan yang ada di depan, dan kami tahu bahwa cinta kami akan membimbing kami melalui segala tantangan yang mungkin kita hadapi. Update 4. Kehidupan pernikahan berjalan lancar sejauh ini. Debra dan saya menikmati setiap momen dalam hidup kami sebagai pasangan suami istri.
Kami menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, mulai dari pagi minggu yang santai dengan sarapan di tempat tidur sampai duduk di rumah dan membaca buku bersama. Cinta kami terus tumbuh, dan kita semakin sejalan satu sama lain. Kami telah menerima berbagai tanggung jawab yang datang dengan pernikahan dengan cukup mulus. Baru-baru ini, saya telah mengambil langkah signifikan dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan penyembuhan keluarga, berkat saran dari semua orang. Saya memutuskan untuk memulai terapi dan itu telah menjadi pengalaman transformatif sejak saat itu. Terapi memberi saya alat untuk lebih memahami dan mengekspresikan diri serta dinamika dalam keluarga kami. Ini memungkinkan saya untuk mengatasi luka emosional dan tantangan yang saya hadapi, terutama dalam hubungan saya dengan ibu mertua saya. Dengan bimbingan terapi saya telah dapat berkomunikasi lebih efektif dengan istri saya dan bekerja untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan komunikatif. Setelah saya merasa siap, kami mencoba menghubungi Maggie, berharap bisa memperbaiki kesenjangan yang telah berkembang di antara kami. Meskipun tidak mudah bagi saya untuk menghubungi, saya tahu betapa Debra mencintai ibunya dan saya tidak ingin dia menjalani hidupnya tanpa berhubungan dengan satu-satunya orang tua yang masih hidup. Kami memutuskan untuk mengundang Maggie ke rumah kami untuk makan malam agar kita semua bisa berbicara dengan baik. Maggie telah tinggal di berbagai tempat kerabat sejak insiden itu, dan ketika Debra pertama kali mengajaknya makan malam, itu membuatnya terkejut. Dia tampak ragu tapi juga tertarik dengan kesempatan untuk berhubungan kembali dengan putrinya. Dia tiba di rumah kami dan kami dengan hati-hati memulai dengan percakapan sepele untuk saling bertukar kabar. Debra adalah yang pertama kali memecah keheningan, menyatakan keinginannya untuk melihat hubungan yang lebih sehat antara saya dan Maggie. Dia menceritakan betapa dia sangat mencintai kami berdua dan ingin melihat kami berdua bisa akur. Mendengar ini, Maggie perlahan mengakui bahwa tindakannya didorong oleh perasaan kehilangan dan ketidakpastian setelah kematian suaminya dan bahwa dia membiarkan emosi tersebut mengaburkan pertimbangannya. Dia meminta maaf kepada saya atas cara dia bersikap dan mengungkapkan bahwa awalnya dia tidak menyadari seberapa banyak dia telah menyakitiku. Saya bisa melihat bahwa dia tampak sungguh-sungguh menyesal tentang insiden tersebut. Percakapan terus berlanjut, membahas perasaan terluka dari kedua belah pihak, kesalahpahaman yang terjadi, dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki kesenjangan. Itu adalah diskusi yang emosional dan jujur, ditandai dengan air mata dan permohonan maaf yang tulus. Debra memainkan peran penting dalam memfasilitasi percakapan, bertindak sebagai penghubung antara saya dan ibunya. Pada akhir malam, di tengah makan malam yang menyenangkan, ada rasa lega dan optimisme di ruangan itu. Meskipun luka masa lalu belum sembuh sepenuhnya, dasar untuk rekonsiliasi telah diletakkan. Ini adalah awal yang menjanjikan dalam perjalanan menuju membangun kembali ikatan yang telah terkoyak begitu lama. Sejak malam itu, kami terus bertemu dengan Maggie selama acara keluarga lainnya, dan tidak ada lagi ketidaknyamanan. Hubungan kami perlahan membaik. Meskipun saya tidak akan pernah merasa nyaman cukup untuk membiarkannya tinggal bersama kami lagi, saya tetap sabar dan pengertian mengetahui bahwa proses penyembuhan akan membutuhkan waktu.